Yo, balik lagi di Potildai. Gimana kabar? Bareng gue Windo. Gue sedih banget karena gue udah take podcast kemarin sama bareng partner kentala gue, bareng Bang Andu dan Bang Ampin. Bang Ampin sebenarnya udah menantikan hal ini, cuman sayang banget setelah pulang dari Medan berharap kita bisa nge-podcast bareng, udah tag rekaman. Ternyata guys, podcastnya yang gue simpen di salah satu handphone gue ternyata materinya hilang. Sedih banget. Kemarin kita udah tag podcast hari Selasa, mau publish hari Jumat, malah hilang. Kerisat Factory. Gue nggak tahu sih kenapa, ceritanya cuma gampang sih. Gue kan kalau ngerekam bisa pakai laptop ya, pakai MacBook. Cuman kemarin tuh gara-gara MacBook gue lowbat, jadi gue mencoba untuk memakai yang namanya handphone. Handphone gue Asus ROG 2. Nah, kebetulan kemarin memang gue lagi belanja di suatu pusat perbelanjaan, handphone gue kantongin. Nah, feeling gue adalah kenapa bisa ke Reset Factory tanpa sengaja, itu gara-gara, apa ya, gara-gara tuh gue taruh di kantong belakang. Nah, mungkin gesek-gesek, takutnya ya, lalu mungkin, apa tuh, ada, kalau kita kan biasa pakai fingerprint ya, pakai fingerprint cuman mungkin karena gagal, nggak sesuai, takutnya ada beberapa kali gagal, ke Reset Factory dengan sendirinya. Sedih sih. Tapi ya musik gimana ya, nggak apa-apa lah gitu namanya juga tragedi and ya the life must go on. Kita punya apa ya, kita punya podcast atau musik jalan dan gua retake lagi. Tapi gua kali ini nggak bareng partner-partner kental gua karena mereka lagi ada kerjaan dan kebetulan akan ada keluar kota juga, tentunya dengan memenuhi ataupun mematuhi protokol kesehatan. Kali ini gue mau bicarain soal edisi ke-8 ini, gue mau bicarain soal keresahan hati sih. Kenapa ya? Karena keresahan hati itu sama dengan hal cinta, cinta dan cinta itu di edisi ketiga atau edisi kedua gue lupa, itu selalu nggak pernah habis. Kenapa? Habis kita pacaran, kita deket sama wanita ataupun sama cowok, tiba-tiba udah jadian pun ada rasa resah, ada rasa insecure. Nah insecurity ini yang mungkin membuat kita tuh jadi nggak bisa maju, nggak bisa bergerak kemana-mana. Keresahan yang gue maksud begini, contoh ya misalnya ya, simple ya. Kemarin gue punya teman juga pernah cerita begini, sebenarnya dia udah pacaran udah lama, kemudian tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal yang harus putus, harus nggak bisa berlanjut lagi. Namun karena harus putus, harus nggak bisa jalan, muncullah keresahan hati. Keresahan hatinya begini, putus selama 1 tahun atau 2 tahun berhubungan, menjalin kasih, yang biasanya pagi-pagi dapat texting, dapat WA, dapat DM dari mantan bilang good morning, ya kan, udah makan belum, have your breakfast gitu ya. Tapi sekarang nggak ada lagi. Lebih karena bukannya gara-gara keresahan hati, bukan gara-gara galau, gara-gara pusing, tapi kalau gue bilang nih para sokap-sokap Potildai, itu lebih gara-gara suatu habit yang hilang. Biasanya ada yang yang menyalami Anda, yang mengucapkan selamat pagi, udah nanyain udah makan belum, basi sih basa-basi, tapi ke habit ini lah yang membuat kita tuh nggak bisa lepas gitu. Kayak lu orang sekarang kalau gue tanya nih para milenial, generasi milenial, kalau bangun tidur tuh ngapain? Apakah minum air putih dulu? Apa langsung ambil handphone? Atau doa dulu malah mengucap syukur lu kita masih bernafas sampai pagi ini. Kalau gue jujur memang langsung ambil handphone, takutnya kalau gue langsung cek WA ada nggak yang hubungin gue malam-malam, itu gue udah ketiduran dan harus segera di follow up. Atau lewat Instagram, siapa tahu ada baju-baju hypebeast, kebetulan kan gue kan kolektor baju juga, kolektor hypebeast juga, ada yang lagi diskon nggak? Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Yang biasanya gue bisa cek ada WA nggak dari doi, sekarang tiba-tiba nggak ada. Yang biasanya gue mau makan, gue teleponan nih sampai 1 jam, jam 12 siang nih. Pas mau lunch gue teleponan, sambil telepon, cemumui banget ya kan. Ini udah nggak ada. Yang biasa 1 minggu gue bisa teleponan, gue jemput, ngapel ke rumah terus jalan. Yang dulu sebelum pandemi bisa nonton, sekarang mungkin di rumahnya aja bisa Netflix-an, bisa ngobrol sama orang tuanya biar intimate, itu udah nggak ada. Kesan hati inilah yang kira-kira sekarang muncul di teman gue ini. Gak bisa ngapa-ngapain bro, sis, para sokap-sokap gue ini. Sedih sih, tapi ya mau gimana ya, namanya juga udah putus, harus move on dong. Ingat kalau kata-kata gue yang gue pelajari begini dalam masalah hidup keresahan hati. Ketika kita sudah gak berhubungan dengan mantan kita, dengan pacar kita, dengan cowok atau cewek kita harus bisa move on. Kalau udah bisa move on, tapi kita juga bisa apa? Let go. Kadang-kadang kita udah bisa move on nih, tapi kita nggak bisa let go. Gitu loh. Nah, para sokap-sokap pasti nanya,
Cuy, apa sih bedanya move on sama let go? Nah, gue jelasin dikit dengan apa sih bedanya move on sama let go. Kalau move on adalah ketika lo udah habis putus, gue mesti move on dengan cara gue mengikuti banyak kegiatan. Atau gue segera cari cewek atau cowok baru. Atau gue hangout dengan teman-teman gue. Atau dengan mencari kegiatan baru seperti gue main golf, terus bisa nge-gym, ya kan? Bisa kumpul bareng keluarga gue lebih sering. Itu move on. Supaya nggak keingetan mantan gue. Tetapi sepanjang lu melakukan kegiatan tadi tuh, kumpul sama teman-teman, makan sama keluarga, nge-gym, kalau lu belum bisa let go, lu akan kepikiran terus. Kepikiran terusnya gimana? Kok dulu kok bisa putus ya? Selama ini gue udah sampai 2 tahun misalnya ya. Sia-sia men. Semua barang, wah balik lagi nih. Semua barang yang udah gue kasih selangkah pengorbanan gue, wah mulai diungkit-ungkit lagi nih. Kok rasanya kok nggak worth banget ya, gue udah mencurahkan seluruhnya tapi hilang gun begitu aja. Gun in 60 seconds kalau kata film. Itu berarti lu belum let go, meskipun lu udah move on. Tapi lu masih dibayang-bayangi mantan lu dulu. Salah nggak? Ya nggak salah juga, tapi nggak bener. Nggak benernya gini, kalau lu udah bisa move on, lu harus bisa let go. Kenapa? Kalau lu masih mikirin, itu lu berarti ada sesuatu yang lu belum bisa lepas, lu belum bisa let go. Ketika lu nanti udah bisa move on, ketemu cewek baru, kemudian cewek itu ataupun cowok itu yang lu deketin dan kemudian jadi pacaran, tetapi pada saat lu udah berhubungan dengan wanita atau pria yang baru, ketika berantem lu saling membanding-bandingkan dengan pacar lu yang dulu, dengan mantan lu yang dulu, itu artinya lu belum let go. Dan itu bahkan bersifat buruk bro, sis kalian. Kenapa? Karena dianggapnya tuh belum bisa let go sama sekali. Malah lu menjadi sumber pertengkaran lah baru. Kenapa? Lu kok udah pacaran sama gue, kenapa lu masih banding-bandingin gue sama yang lalu? Buat apa bro sih sekalian? Hey, iya dong, ngapain gue masih inget-inget yang dulu? Meskipun mungkin dulu rasanya enak ya. Enggak. Mungkin dulu yang terbaik, terus kemudian bisa mengerti, bisa memberikan kenyamanan yang mungkin saat ini belum bisa dapatkan. Tapi jangan dibandingin dong bro and sis. Kenapa? Jadinya gak bagus dan gak sehat buat hubungan kalian yang baru. Itu keresahan hati ya, kalau ketika lu habis udah putus terus lu move on ataupun let go untuk mencari pasangan yang baru. Nah, during that time, para sokap-sokap, lu orang pernah gak sih? Kan sekarang sosial media udah sangat-sangat marak nih ya, udah di digital ini udah benar-benar very booming lah. Lu orang punya akun Instagram. Punya akun Instagramnya, lu suka dulu ya, nih mantan lo ini nggak pernah yang namanya posting feed atau IG story. Tiba-tiba abis putus, doi mantan lu tiba-tiba rajin. Pernah nggak nih para sokap-sokap nih merasakan bahwa aneh ya nih mantan gue, udah putus kok tiba-tiba kok rajin bener nih posting IG story. Kenapa nih? Wih, jadi pertanyaan lagi ya. Jadi pusing lagi gitu ya. Nah, jadi aneh lagi. Terus tiba-tiba yang biasanya nggak pernah posting, dia sekarang tiba-tiba sering. Ditanyain dong dalam hati teman-teman gue ini pasti nanya ke teman-temannya lagi. Dulu kalau waktu pacaran dia nggak pernah publish, nggak pernah IG story, tiba-tiba IG story. Gitu ya. Atau misalnya dulu dia sering banget lihat story gue nih, doi. Tiba-tiba sekarang gue mungkin di mute sama dia. Wah, gokil. Resah lagi. Jadi apapun yang mantan lu lakukan, jadi serba salah. Dulu lu gak sering IG story, sekarang jadi sering IG story, lu jadi salah. Dulu fungsi IG itu, Instagram atau sosial media yang lainnya lah ya, itu sebagai CCTV, sekarang jadi aktif, jadi serba salah. Doi lu pokoknya melakukan kegiatan apapun jadi salah. Kasian dong, berarti lu bener-bener resah banget lu hati lu, dan lu belum, teman-teman sekalian atau para skop-skop ini belum bisa move on. Yuk, kita move on dong, kita let go. Jangan semua yang dilakukan oleh mantan jadi salah. Itu mantan lo ya, bukan pacar atau pasangan lo lagi. Jangan digituin. Atau misalnya nih, lu kalau lu posting IG story, lu suka nggak sih ya teman-teman nih sekalian, lu pernah nggak sih liatin yang scene ini siapa aja, asik ya. Itu benar-benar lu berarti benar-benar kepo kuadrat bro. Nanti sekalian, kenapa? Lu ngapain juga liatin scene-nya? Nanti tanya lagi, biasanya nih kalau waktu gue pacaran, ketika gue publish sesuatu cerita, dia langsung gercep. Within 60 seconds, gue nih section lagi, like callback. Itu tiba-tiba dia langsung liatin. Sekarang dia gak pernah liat gue lagi bro, apakah gue di mute? Jadi salah lagi. Udah nih ya, udah begitu, sekarang beda lagi.
Udah 1 minggu, 2 minggu putus, yang tadinya udah sering lihat IG story, tiba-tiba selama habis seminggu 2 minggu aktif di IG story, tiba-tiba hilang. Pernah nggak para sokap-sokap mania ini merasakan hal yang sama? Kalau ada yang sama, boleh dong tulis di kolom komen ya, atau boleh di DM. Kenapa? Jadi salah lagi, kenapa? Tiba-tiba diem. Wah, pikiran kita adalah, atau temen gue nih, wah brengsek nih, gue kayaknya kalau tadi di mute ya, wah gue di hide nih. Kalau gue mau hide, gue mau cek highlight. Aduh, dia nggak punya highlight di IG story-nya dia. Dia di IG-nya dia nggak punya highlight IG story dia. Lebih runyam lagi, lu nggak bisa ngecek lagi secara langsung. Lu udah di hide atau enggak? Ya ada tuh ya, biasa kan kalau lu kan di IGS kan cuma bertahan 24 jam, habis itu hilang. Tapi bagi para selebgram atau yang penggiat Instagram atau yang benar-benar gila Instagram, pasti disimpan jadiin highlight. Nah kalau dia enggak, nah lu mau gimana ngecek? Kalau lu di highlight kan lu bisa lihat dong, oh highlightnya masih ada, berarti dia nggak hide gua. Para sobat-sobat perlu tahu kalau seseorang atau mantan lu atau gebetan lu nge-hide story, berarti seluruh highlight dia yang udah highlight IG story dia yang udah dia publish di IG profile dia itu hilang, lu nggak bisa lihat. Yang lu bisa lihat cuma IG profile-nya, IG feed-nya. Susah kan? Yang lu bisa lakukan apa? Hanya diem, hanya merenung ya. Kalau lu ngerokok habis sebat ya. Susah. Atau enggak lu kalau sangat saking keponya karena lu mungkin udah bisa move on tapi nggak bisa let go, lu tanya teman dekatnya. Sis, itu si doi nggak pernah ngepost lagi ya? Weh. Jadi pertanyaan lagi. Ntar nanti temen baiknya dia ngelucu hati, dia bilang, itu doi masih nyariin lu cuy. Wah, runyam lagi. Ntar sangkanya dia jadi risih. Nah makanya para sokap-sokap gue, ngertiin lah bahwa memang keresahan hati ini nggak bisa dihilangin, terutama abis putus. Kenapa? Lagi-lagi yang tadi gue ingetin, lagi-lagi lu nggak, habit lu yang tadinya udah ada nih setiap harinya melakukan sesuatu barang doi udah hilang, makanya jadi resah. Resahnya bukan gara-gara dia yang terbaik mungkin, iya itu mungkin ada faktor itu, tapi lebih ke habitnya yang dulu diselamatin pagi, udah makan atau belum, terus pergi bareng, pacaran bareng, sekarang udah nggak ada dan lu hilang, resah lah hati lu. Apalagi kalau lihat doi tiba-tiba habis sebulan atau 2 bulan putus, tiba-tiba posting IG story atau posting IG feed lagi jalan sama temen-temennya. Umpamanya nih pasangan lo adalah mantan lo adalah cewek, tiba-tiba posting IG story atau IG feed yang bareng cowok-cowok. Nanti lo pasti bilang lagi, gokil mantan gue, baru 2 bulan putus udah bisa move on, udah bisa cari cowok lain. Serba salah jadinya. Ya, mau gimana ya para sokap-sokap mania gue ini. Udahlah, kalau disaranin lebih baik ya supaya lu orang nggak resah, lu orang nggak galau. Kalau lu kalau lu orang nggak bisa ngata-ngatahan lihat mantan lu move on duluan, kepo-kepoin lagi, lu orang jarangin deh main Instagram atau jarangin main sosial media yang connected itu ke kehidupan pasangan lu dulu atau mantan lu dulu. Dengan cara begitu, insya Allah bisa membantu supaya nggak keingetan terus. Atau lu mute aja dia supaya nggak mengganggu stabilitas ketahanan nasional pribadian lu. Ya, ini memang klise sih, klimaksnya begitu. Tapi kan mau gimana ya, namanya kehidupan pasti begitu. Nah saran gue tadi mudah-mudahan menjadi suatu pemicu atau pemacu supaya lu orang nggak terlalu resah hatinya. Tipsnya adalah move on dan let go. Jangan cuma move on atau sebagian saja. Move on dan let go. Cari kegiatan dan let go. Cara let go-nya adalah nggak usah mikirin dia lagi. Caranya gimana? Buang ataupun hapus semua memori bersama dia. Kalau lu bisa keep it itu, ya monggo. Cuman kalau lu tuh itu berat, lu erase all those beautiful memories. Itu sih kalau pesan-pesan gua. Kita nggak mungkin kalau yang baiknya adalah gini. Pesan baiknya adalah gini. Mungkin dia belum jodoh sama gua. Dan yang di atas Allah tuh lagi nyariin yang jodoh yang terbaik buat kita. Makanya gue mau ingetin nih para sobat-sobat sekalian. Kalau lu berdoa ataupun kalau lu minta sama yang di atas, lu ngomongnya jangan bilang, ya Tuhan mudah-mudahan saya didekatkan dengan yang ini, mudah-mudahan saya jadian dengan yang itu. Jangan dong. Saran gue adalah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan gue didekatkan oleh pasangan yang ini yang sekarang lagi gue mau jalani. Berikanlah yang terbaik. Kalau bukan terbaik, tunjukkanlah jalanmu. Semoga mendapatkan yang terbaik dari pasangan gue yang terdahulu. Kira-kira begitu aja para sobat-sobat Potildai. Keresahan-keresahan hati yang kurang lebih lagi pada bergumam nih di sekeliling gua ya minimal.
teman-teman gue yang habis putus di zaman pandemi gini makin down lagi. Kenapa? Karena untuk nyari pasangan katanya lebih susah. Mau pacaran di mana? Orang-orang pada pakai masker, orang-orang pada kafe juga jam bukanya juga nggak sampai malam. Ya kita tinggal dekatkan diri sama yang di atas sama berusaha, tetapi memang tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan. Kira-kira itu aja para sobat-sobat Potildai. Kalau lo orang ada cerita ataupun yang mau di-sharingkan, monggo kirim aja email ke potildai20@gmail.com atau tulis di kolom komentar. Kali ini mohon maaf punten karena tadi di rekaman depan gue udah bilangin bahwa tag podcast rekaman gue hilang dan gue harus retake lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap semangat membagikan sharing-sharing soal cerita cinta. Mungkin bisa berbagi dan membuat kalian tambah semangat di zaman pandemi COVID-19 ini. Itu aja dari gue. Ingat pesan gue, tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker. Kalau ada apa-apa, please kontak langsung Japri. Oke? Sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya dan tetaplah menggaungkan podcast Indonesia. Bye.